Selamat datang di channel The Seven. Video ini berisi tentang 7 perusahaan media top dunia. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Bentar guys, ada yang kurang nih. Belum pada subscribe ya? Subscribe dulu lah, karena subscribe itu gratis. Industri media mencakup berbagai bidang, periklanan, penyiaran dan jaringan, berita, dan publikasi, digital, rekaman, dan film, dan masing-masing memiliki infrastruktur terkaitnya sendiri. Perusahaan media beroperasi dalam area ini dan menawarkan produk dan layanan kepada pengguna akhir dari individu hingga organisasi besar. Daftar perusahaan media teratas ini memberikan gambaran tentang bisnis dan operasi mereka. Mengutip dari Investopedia berikut ini peringkat dalam urutan kapitalisasi pasar. Semua data diupdate pada tanggal 7 Oktober tahun 2020. 1. Netflix, kode saham NFLX, dengan kapitalisasi pasar 234 miliar dolar atau kurang lebih setara dengan 3 kuadriliun 332 triliun rupiah. Netflix telah meledak ke kancah media selama dekade terakhir. Didirikan pada tahun 1997, perusahaan telah beralih dari bisnis DVD by mail menjadi raksasa streaming. Perusahaan memiliki 167 juta pelanggan hingga akhir 2019. Mayoritas pendapatan Netflix berasal dari biaya keanggotaan dari pelanggan streaming. Secara khusus, Netflix menghasilkan pendapatan streaming 19,86 miliar dolar tahun lalu. Namun, itu juga menghasilkan pendapatan 297 juta dolar dari bisnis penyewaan DVD-nya. 2. Walt Disney, kode saham DIS, dengan kapitalisasi pasar 220 miliar dolar atau kurang lebih setara dengan 3 kuadriliun 133 triliun rupiah. Disney memiliki kapitalisasi pasar 224 miliar dolar, menghasilkan pendapatan hampir 70 miliar dolar selama 12 bulan terakhir. Disney didirikan pada tahun 1923 dan berkantor pusat di Burbank, California, adalah grup media dan hiburan besar dengan banyak anak perusahaan dan kehadiran internasional. Pada November tahun 2019, Disney meluncurkan Disney Plus, layanan streaming yang menawarkan acara dan film, termasuk konten klasik Disney, orisinal, acara eksklusif, dan film blockbuster. 4 segmen Disney mencakup hal-hal berikut: jaringan media, semua yang ada di dalam jaringan TV, radio, dan kabel serta operasi terkait. Taman dan resor, taman hiburan, hotel, resort, kompleks olahraga, fasilitas makan dan hiburan, dan tempat olahraga air. Hiburan studio, gambar live action dan animasi untuk didistribusikan di AS melalui anak perusahaan dan di seluruh dunia melalui perusahaan mitra. Produk konsumen dan media interaktif, game online dan mobile serta konsol game. Lisensi dan penjualan eceran nama dagang, karakter, dan properti, ditambah buku dan majalah pendidikan. 3. Comcast Corp, kode saham CMCSA, dengan kapitalisasi pasar 209 miliar dolar atau kurang lebih setara dengan 2 kuadriliun 976 triliun rupiah. Didirikan pada tahun 1963 dengan kantor pusat di Philadelphia, PA. Comcast adalah salah satu perusahaan media, hiburan, dan komunikasi global terbesar dengan kapitalisasi pasar 210 miliar dolar dan menghasilkan pendapatan lebih dari 105 dolar melalui TTM. Bisnisnya dijalankan melalui 6 segmen: komunikasi kabel, video, internet berkecepatan tinggi, dan layanan suara, jaringan kabel, nasional, regional, olahraga, berita, jaringan televisi kabel internasional, siaran televisi, Telemundo dan NBC, hiburan yang difilmkan, taman hiburan, langit, video Eropa, internet berkecepatan tinggi, suara, dan layanan telepon nirkabel. 4. AT dan T, kode saham ATT, dengan kapitalisasi pasar 203 miliar dolar atau kurang lebih setara dengan 2 kuadriliun 891 triliun rupiah, melalui penyelesaian akuisisi Time Warner Inc. senilai 101 miliar dolar pada tahun 2018, AT dan T memperoleh tambahan seperti Turner Broadcasting dan HBO ke penawaran medianya, serta TNT, TBS, CNN, Cartoon Network, dan situs web terkait seperti CNN.com. Itu juga menambahkan film, acara TV, dan video game di bawah merek Warner Bros. Pada 2015, ia mengakuisisi DirecTV dan menambahkan operasi media AS dan Amerika Latinnya. DirecTV adalah penyedia layanan hiburan TV digital melalui jaringan satelit. 5. Charter Communication, kode saham CHTR, dengan kapitalisasi pasar 130 miliar dolar atau kurang lebih setara dengan 1 kuadriliun 851 triliun rupiah.
Charter Communication mengakuisisi Time Warner Cable pada tahun 2015 seharga $87,4 miliar, memberikannya kehadiran media yang signifikan. Time Warner Cable Inc. mencakup portofolio produk dan layanan yang luas. Ia menambahkan menyediakan video, data berkecepatan tinggi, dan layanan suara DAS untuk operasi Charter Communication. Perusahaan ini beroperasi di bawah nama Spectrum, dengan 26 juta pelanggan. 6. Sony, kode saham SNE, dengan kapitalisasi pasar $95 miliar atau kurang lebih setara dengan 1,351 triliun rupiah. Sony terutama dikenal sebagai raksasa elektronik dan musik, tetapi juga memiliki properti media lainnya. Segmen utamanya meliputi layanan game dan jaringan, musik, gambar, serta produk dan solusi elektronik. Pada tahun fiskal yang berakhir tanggal 31 Maret tahun 2020, Sony menghasilkan pendapatan $8,26 miliar. Segmen gambar mencakup film, produksi televisi, dan jaringan media. 7. Thomson Reuters Corporation, kode saham TRI, dengan kapitalisasi pasar $40 miliar atau kurang lebih setara dengan $569,688 miliar rupiah. Thomson Reuters, perusahaan media yang berbasis di Kanada, memiliki 5 segmen: profesional hukum, korporasi, profesional pajak dan akuntansi, berita Reuters, dan media cetak global. Bisnis berita Reuters menawarkan berita keuangan melalui organisasi media. Thomson Reuters bersaing dengan orang-orang seperti Bloomberg LP. Terima kasih telah menonton video ini. See you in the next video.